Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 10. Materi yang akan kita bahas adalah pada pertemuan ini materi gerak lurus gitu atau biasa disebut dengan linear motion. Oke, langsung saja kita mulai ya dari gerak lurus. Sekarang pertanyaan pertama adalah pertanyaan mendasar, apa itu gerak gitu ya. Oke, gerak adalah atau sebuah benda dikatakan bergerak apabila dia atau benda tersebut mengalami perubahan posisi ya, atau mengalami perpindahan atau mengalami perubahan kedudukan ya, dari titik acuan gitu ya, dari titik acuan tertentu gitu. Jadi misalkan saya punya benda di sini gitu ya, punya benda di sini. Oke, misalkan saya punya benda di sini. Jadi kalau benda misalkan ini titik A gitu ya. Jadi kalau benda ini dikatakan bergerak ketika dia mengalami perubahan kedudukan gitu atau perubahan posisi. Misalkan dia sekarang di titik B gitu, maka bendanya akan berada nanti di sini gitu ya. Oke, maka berada nanti di sini dan titik asalnya adalah titik A. Jadi benda ini ya, misalkan benda X gitu ya. uh, Benda X ini berpindah atau bergerak dari titik A gitu. Jadi dia memiliki perubahan posisi gitu ya, atau kedudukannya berpindah gitu, berubah gitu ya. Jadi itulah yang namakan gerak gitu. Oke, kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Berarti kita nanti di sini artinya gerak lurus berarti kita akan belajar tentang gerak benda pada lintasan yang lurus gitu ya. Nanti ada dua, yaitu GLB dan GLBB gitu ya. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus ini sebenarnya kita nanti akan banyak menemukan besaran-besaran ya yang kita pelajari pada materi sebelumnya, besaran uh, pokok dan besaran turunan gitu. Jadi yang pertama nanti kita akan familiar sekali dengan yang namanya, yang pertama itu perpindahan ya, perpindahan dan jarak ya. Jadi ini adalah dua besaran yang berbeda ya. Sebenarnya sama-sama besaran pokok, tapi kedua ini juga adalah dua besaran yang berbeda. Terus yang kedua nanti kelajuan, kelajuan dan kecepatan ya, dan kecepatan. Terus yang ketiga nanti ada waktu ya, waktu. Yang keempat percepatan. Jadi nanti kita banyak sekali menggunakan besaran-besaran ini ya. Terutama itu adalah percepatan, waktu, jarak atau perpindahan, kelajuan dan kecepatan gitu ya. Oke, kenapa saya bilang perpindahan dan jarak dua besaran yang berbeda? Yang pertama, perpindahan ini adalah besaran vektor. Ini adalah besaran vektor ya. Ini adalah besaran skalar. Seperti itu. Oke. Jadi vektor perpindahan itu memiliki arah, jarak itu tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai gitu ya. Jadi contohnya saya berpindah ke kanan 5 meter gitu. Saya berpindah ke kiri 5 meter gitu ya. Oke, jadi perpindahan itu adalah besaran vektor dan jarak itu adalah besaran skalar. Terus kelajuan itu adalah besaran skalar ya. Skalar, kelajuan itu adalah skalar. Ini perlu diperhatikan, dan kecepatan adalah besaran vektor gitu. Oke, kecepatan itu vektor. Jadi kecepatan benda 10 meter per second ke utara gitu, ke selatan gitu. Kalau kelajuan nggak perlu disebutkan arahnya, hanya 10 meter per second gitu. Waktu itu ya waktu, percepatan, nanti percepatan, apa itu percepatan nanti akan kita bahas di GLBB gitu. Oke, sekarang kita bahas dulu perpindahan dan jarak ini di sini ya. Jadi misalkan sebuah benda gini ya, posisinya di sini -3 gitu ya. Oke. Terus di sini berarti ada -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ada setelah kita buat 7. Sebuah benda pertama sekali bergerak, pertama dia bergerak ke sini sejauh uh, 7 meter gitu ya. Sampai ke 7 gini. Bukan 7 meter ya. Dia bergerak ke sini di titik ini. Terus saya ganti dulu warnanya. Habis itu dia nanti bergerak lagi ke kiri gitu ya.
ke kiri, misalkan aja dia ke sini, bergerak ke kiri sejauh sini gitu. Siap. Oke, jadi dia pertama ke sini bendanya, misalkan ini tadi bendanya di sini, terus sekarang bendanya, wow, bendanya tadi ada di sini gitu ya. Terus bendanya sekarang ada di sini, terus dia bergerak ke sini lagi gitu. Jadi ini adalah posisi terakhir bendanya gitu, gitu ya. Sekarang kalau ditanya jaraknya, berapakah jarak tempuh benda ya, jarak totalnya. Kalau ditanya jaraknya, jarak, gitu ya. Kalau ditanya jaraknya, maka berarti kita jumlahkan semua ini kan. Jadi jarak totalnya adalah dari minus 3 ke 0 ya, itu jaraknya 3 gitu ya. Terus dari 0 ke 7 jaraknya 7 gitu ya. Benar ya? Minus 3 ke 0 itu jaraknya 3 kan. 0 ke 7 jaraknya 7. Sekarang 7 ke 3 itu jaraknya berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya. 7 kurang 3 ya, 4 gitu. Benar ya? Oke. Jadi kalau ditanya berapakah jarak yang ditempuh oleh benda itu gitu ya. Jadi ya kita jumlahkan semuanya. 3 tambah 7 tambah 4. Jadi 14. Kalau kita buat tadi satuannya adalah meter gitu, 14 meter gitu ya. Kalau ditanya perpindahan ya, kalau ditanya perpindahan kalau ditanya perpindahan berapakah perpindahannya, berarti benda ini hanya berpindah dari sini ke sini gitu ya. Benda ini hanya berpindah dari sini ke sini. Berarti ke sini dia 3 gitu ya, dari minus 3 ke 0 3, terus dari 0 ke 3 dia 3 juga gitu ya. Jadi dia hanya berpindah sejauh, wow, dia hanya berpindah sejauh 6 meter gitu. Gitu ya. Jadi dia hanya berpindah sejauh 6 meter ke kanan gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan dari jarak dan perpindahan gitu. Jadi kalau jarak itu ya dihitung semuanya, kalau perpindahan itu ya berpindah. Misalkan Budi ya, Budi berjalan 100 meter gitu ya, 100 meter. Terus dia uh, berbalik arah, ini misalnya 100 meter di sini ya, di sini 100 meter. Terus dia berbalik arah 20 meter gitu. Sekarang posisi akhirnya di sini. Berbalik arah, kita buat aja gini, berbalik arah 20 meter. Maka berapakah jarak yang ditempuh Budi gitu ya? Jarak totalnya berarti 100 tambah 20 meter ya. 100 ke sini tambah 20 meter. Jaraknya berarti ya 100 tambah 20 kan. Berarti 120 meter. Berarti perpindahannya berapa? Perpindahannya 100 dikurang 20 berarti 80 meter gitu. Jadi hanya berpindah dari sini ke sini ya. Jadi dia bendanya hanya berpindah, tapi dia melintasi itu ya. Makanya nanti jarak itu disebut jarak lintasannya ya gitu ya. Jadi dia dari sini ke sini itu kan jaraknya ya, jarak yang tempuh 120 meter. Tapi dia hanya berpindah ya ke sini doang gitu. Ke sini doang. Berarti 80 meter gitu ya. Kenapa 80 meter? Kalau ini ke sini 100, berpindah dia ke sini 20 berarti sisanya ini kan 80 gitu. Oke. Satu contoh lagi ya. Misalkan karena ini nanti banyak sekali kita gunakan ya jarak dan perpindahan ini. Misalkan Budi lagi ya, Budi bergerak ke timur ya, berarti timur ke sini ya. Budi bergerak ke timur 3 meter gitu ya, 3 meter. Terus dia belok ke utara ya, ke utara 4 meter. Wow. Dia belok ke utara 4 meter. Berapakah jarak yang ditempuh oleh si Budi ini ya? Maka jaraknya berarti 3 tambah 4 kan. S-nya jaraknya adalah 3 tambah 4. Maka dia adalah 7 gitu ya. Jadi X itu saya simbolkan jarak. X-nya itu adalah perpindahannya. Berarti perpindahannya itu ya ini. Dari sini ke sini. Gitu. Ya. Maka berapakah perpindahannya? Jadi dia menggunakan rumus Pitagoras ya. Maka X ini adalah akar dari ya 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 kan. Jadi akar dari X itu adalah akar dari 9 tambah
16. Sehingga X itu adalah akar dari 25 sama dengan 5 gitu. Oke. Jadi perpindahannya hanya 5 ya. Perpindahannya hanya 5 tapi jarak yang tempuh 7. Bagaimana kalau seperti ini? Misalkan dia hanya berapa Kak? Misalkan ini titik A ya, si Budi bergerak dari titik A ke titik B. Dia hanya bergerak ke sini 10 meter. Berapakah jaraknya? Dan D-nya gitu, ini 10 meter. Berarti jaraknya 10 meter. Ya perpindahannya juga 10 meter gitu. Gitu ya. Oke. Jadi perpindahannya juga 10 meter. Jadi itulah mengenai perpindahan dan jarak ya. Jadi perpindahan dan jarak itu dua besaran yang sama-sama besaran pokok, tapi dua besaran yang berbeda juga ya. Yang pertama itu perpindahan itu vektor karena ada arahnya. Jarak itu adalah besaran skalar gitu ya. Oke, oke. Sekarang think time ya. Coba kalian pikirkan ya dari penjelasan saya tadi yang ini ya. Kalau kita lihat itu ya, kalau kita lihat di sini jarak itu selalu lebih besar nilainya daripada perpindahan, benar ya? Kalau kita lihat jarak 7, x-nya 5, jarak 120, perpindahan 80, jaraknya 10, perpindahannya 10 gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah think time. Apa kira-kira pertanyaannya? Coba kalian pikirkan ya pernyataan ini ya. Kalian pikirkan, nanti kalian jawab. Kalian pikirkan sebentar. Is it possible that the displacement of a thing is bigger than the distance traveled? Elaborate on your explanation gitu ya. Mungkinkah, ini artinya apakah mungkin ya perpindahan dari suatu benda itu lebih besar dari jaraknya gitu ya, jarak tempuhnya ya. Oke, sekali lagi ya. Ini kira-kira kalau terjemahkan gini ya. Mungkinkah perpindahan yang dialami oleh sebuah benda lebih besar daripada jarak tempuhnya berdasarkan penjelasan saya tadi ya, yang ini mungkin nggak kira-kira? Oke. Silakan kalian pikirkan, uraikan penjelasanmu gitu ya, uraikanlah penjelasan anda gitu. Oke. Itu aja untuk pertanyaannya. Dari sini benar nggak sih bahwa berpindah atau bisa nggak sih perpindahan itu lebih besar daripada jarak tempuhnya gitu ya? Kalau mungkin jelaskan, kalau tidak mungkin jelaskan juga gitu. Kenapa mungkin? Kenapa tidak mungkin? Oke. Oke, sekarang kita akan lanjut ke gerak lurus beraturan ya. Jadi kita akan lanjut ke gerak lurus beraturan. Sekarang apa itu gerak lurus beraturan gitu ya? Di SMP udah pernah kalian pelajari gitu ya. Apa itu gerak lurus beraturan? Oke, langsung saja kita mulai ya. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap gitu ya. Oke, jadi yang pertama poinnya adalah kecepatannya tetap. Apa artinya kalau kecepatannya tetap? Kalau kecepatannya tetap berarti P-nya itu adalah konstan. Gitu, berarti tidak ada percepatan gitu. Jadi kalau contohnya kita berjalan 5 meter per second, maka berjalan terus gitu ya, berjalan lurus 5 meter per second, maka kita tidak akan berlari atau kita tidak akan memperlambat kecepatan kita gitu. Jadi kita terus berjalan selama 5 meter per second. Jadi itu artinya konstan gitu ya, kecepatan tetap gitu. Atau artinya kita tidak ada percepatan atau perlambatan atau A-nya adalah 0 gitu. Oke. Itu aja kalau pada GLB gitu. Jadi kecepatannya konstan. Terus, oke, nanti besaran yang kita gunakan di GLB ini adalah besaran yang banyak kita gunakan. Yang pertama itu adalah jarak ya. Terus kecepatan dan waktu. Jadi ketiga besaran ini nanti banyak sekali kita gunakan di gerak lurus beraturan. Percepatan tidak kita gunakan karena memang tidak ada percepatan di GLB gitu ya, atau percepatannya 0 gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu hubungan dari S, B, dan T ini ya. S itu adalah jarak kita adalah kecepatan dikali waktu gitu, atau P itu adalah S bagi T. Sekarang kita akan lihat hubungan dari grafik ya, hubungan grafik S dan T dulu. S dan T ya. Jadi kira-kira seperti ini gitu ya. Ini S, ini T gitu. Jadi grafiknya seperti ini aja. Wow, harusnya dari sini ya. Oke, misalkan seperti itulah. Jadi ini artinya ya semakin besar T-nya, maka S-nya juga nanti akan semakin besar gitu.
Jadi semakin banyak kita bergerak gitu ya, bergerak lurus, maka jarak yang kita tempuh juga nanti akan semakin besar gitu ya. Jadi misalkan ini adalah eh, kalau T-nya misalkan 1 maka S-nya 2 gitu. Kalau T-nya 2 maka jadi ini 4 gitu ya. Jadi ini juga kalau ini 3 berarti ini 6 kira-kira seperti itu ya. Jadi semakin banyak waktunya nanti maka jarak yang kita tempuh juga pasti akan semakin besar gitu ya. Sekarang hubungan grafik P dan T. Grafik P dan T ya. Jadi nanti grafik P dan T itu kira-kira seperti apa? Ya, namanya juga kecepatan konstan, ini T, ini P. Jadi ya seperti ini ya. Jadi misalkan ini 10 meter per second gitu. Jadi kalau detik pertama kecepatannya 10 meter per second, detik kedua juga 10 meter per second, detik ketiga juga 10 meter per second, detik keempat 10 meter per second, detik kelima 10 meter per second, ya detik keenam 10 meter per second gitu ya. Jadi kecepatannya konstan. Jadi tidak ada perubahan gitu, tidak ada seperti ini ya. Seperti ini, gini, 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 gitu. Nggak ada seperti ini terus gini lagi gitu ya. Kalau ini kan nanti ada konstan dulu, terus diperlambat, dipercepat, diperlambat, dipercepat, kembali lagi gitu. Jadi nggak seperti ini. Jadi grafiknya lah seperti ini aja. Ini artinya berapapun t-nya, percepatannya ini selalu sama gitu ya. Percepatannya selalu sama. Oke, nanti kita akan lihat di contoh soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan. Jadi saya review dulu sebentar. GLB itu kuncinya adalah kecepatannya konstan atau tidak ada percepatan. Dan rumusnya adalah S sama dengan P kali T dan V sama dengan S per T. Oke, kita lanjut ke GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke, sekarang kita lanjut gerak lurus berubah beraturan ya. Biasa disingkat dengan GLBB. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di sini dikatakan GLBB itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap gitu. Jadi bedanya adalah dengan GLB, kalau tadi GLB itu kecepatan tetap, ini adalah percepatan tetap atau ada nanti perubahan kecepatan gitu ya. Jadi A-nya nanti tidak sama dengan 0 ya. A-nya tidak sama dengan 0 atau nanti ada perubahan kecepatan gitu. P-nya tidak konstan gitu ya. Terus apa itu percepatan? Percepatan itu perubahan kecepatan dalam satuan waktu gitu. Oke. Jadi saya jelaskan saja di sini. Yang pertama, syaratnya adalah A-nya, P-nya itu tidak konstan ya. Tidak konstan atau tidak tetap ya. Tapi A-nya percepatannya konstan. Jadi contoh gini, awalnya saya mengendarai sepeda motor, kecepatan saya 2 meter per second gitu. Tiba-tiba setelah beberapa detik kemudian nanti kecepatannya jadi 10 meter per second gitu. Berarti ada perubahan kecepatannya atau saya percepatkan. Semakin cepat kan gitu ya. Atau nanti kalau saya biasanya kalau saya mengendarai motor nanti contohnya 30 meter per second. Wow, itu cepat banget ya. Atau 10 meter per second gitu ya. Tiba-tiba saya melihat uh, hewan lewat gitu ya di jalan atau manusia atau truk gitu ya, maka saya nanti biasanya akan mengurangi kecepatan saya. Itu nanti yang namakan dengan perlambatan gitu ya. Jadi kalau kecepatannya makin besar, maka ada percepatan. Kalau nanti kecepatannya makin kecil dari awalnya, itu nanti namakan perlambatan gitu. Jadi saya nanti dikasih tanda minus kalau perlambatan gitu ya. Oke, di sini dikatakan percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu ya, atau biasa dirumuskan gini. Itu sama dengan PT dikurang P0. PT itu apa? Nanti saya jelaskan ya. Dibagi T T1 dikurang atau T dikurang T0 ya. T1 dikurang T0 gitu ya. Oke. Jadi ini adalah rumus mencari percepatan gitu ya. PT itu adalah kecepatan akhir ya. Terus tapi pada saat waktu tertentu ya, bukan pada saat berhenti gitu. Bisa juga nanti pada saat berhenti, tapi bisa juga pada saat tertentu. Terus P0 itu adalah kecepatan awal, T1 adalah waktu akhirnya, T0 itu adalah waktu awalnya gitu. Oke, jadi di sini nanti rumus yang kita pakai adalah yang pertama, misalnya nanti untuk
untuk T0 nya sama dengan 0, sehingga nanti maka A ini adalah PT dikurang P0 T1 atau T1 ya, T1 dikurang 0 gitu ya. Jadi nanti kalau kita buat ini A sama dengan PT dikurang P0 ya, per T nya ini adalah T1 nya T gitu aja, kita sebut saja dia T gitu ya, T nya gitu ya. Oke, sekarang kalau kita kali silang A kali T sama dengan PT dikurang P0 gitu ya, sehingga nanti AT, kalau ini P0 nya pindah ke kiri jadi tambah ya, tambah P0 sama dengan PT, atau PT sama dengan, bisa juga kan gini, AT tambah P0. Oke, ini rumus yang pertama yang kita gunakan di GLBB ya. Ini rumus pertama yang kita gunakan di GLBB, atau PT sama dengan, biasanya itu segini ya, P0 tambah AT gitu, sama aja kan ini dengan ini. Jadi ini nanti rumus pertama yang kita gunakan di GLBB ya. Nanti ada 3 rumus, ini yang pertama gitu ya. Terus nanti untuk jarak ya, jadi saya tulis saja ini adalah rumus pertama ini gitu ya. Nanti untuk jarak adalah P0 P0T tambah setengah AT pangkat 2. Ini digunakan untuk mencari jarak nanti. Jadi ini adalah rumus kedua. Oke, rumus ketiga nanti PT pangkat 2. Oke, PT pangkat 2 itu rumusnya nanti P0 kuadrat tambah 2AS. Oke, ini adalah rumus ketiga. Jadi ada 3 rumus, bisa dicatat dulu baik-baik ya. Yang pertama PT sama dengan P0 tambah AT. Yang kedua S sama dengan P0T tambah setengah AT kuadrat. PT pangkat 2 sama dengan P0 kuadrat tambah 2AS. Pertanyaannya adalah, kalian mungkin bertanya-tanya, kapan kita gunakan rumus pertama, kapan kita gunakan rumus kedua, dan kapan kita gunakan rumus ketiga. Itu ya, nanti kita lihat di soal ya. Soalnya nanti kira-kira kapan kita menggunakan, apakah kita menggunakan PT setiap saat, atau apakah kita bisa menggunakan PT kuadrat setiap saat, setiap soal, atau S setiap soal. Nanti kita lihat dulu di soal gitu ya, kita lihat dulu contohnya gitu. Pastinya tidak bisa gitu ya kita gunakan PT setiap saat gitu. Oke, kalau tidak ada T nya nanti, maka kita gunakan PT kuadrat. Misalnya di soal tidak dikasih tahu T nya gitu. Oke, tapi ditanya PT pangkat 2, maka kita gunakan, ditanya nanti PT nya, maka kita gunakan yang ini gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekarang keterangan dulu ya, apa ini semuanya gitu. Yang pertama, P itu adalah kecepatan ya, satuannya meter per second gitu. Terus P0 itu juga PT, P0 itu hanya bedanya PT itu PT akhir, P0 itu adalah kecepatan akhir, P0 itu adalah kecepatan awal gitu ya. T itu adalah waktu, satuannya second, oke. Terus S itu adalah jarak gitu ya. Jarak satuannya adalah meter, oke. Terus A itu adalah percepatan, satuannya adalah meter per second pangkat 2, ini meter ya, meter per second pangkat 2, seperti itu ya. Jadi inilah P kecepatan, T waktu, S jarak, A percepatan. Jadi kita nanti baik sekali menemukan besaran-besaran ini di soal. Oke, sekarang kita langsung saja mulai contoh yang pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, bahas contoh soal ya. Di sini ada contoh yang pertama. Di sini Andi berjalan ke arah barat sejauh 600 meter dalam waktu 4 sekon gitu ya. Kemudian berbelok ke arah selatan sepanjang 800 meter gitu, atau sejauh 800 meter gitu ya, dalam waktu 6 sekon. Tentukanlah yang pertama itu perpindahan, jarak, terus ada kecepatan dan kelajuan. Oke, sebelum kita ke soal, kita lihat dulu ya yang ini. Perpindahan tadi vektor ya, supaya kita tahu nanti kecepatan menggunakan rumus apa gitu ya. Ini vektor ya. Ini tadi jarak itu skelar. Besaran ya, ini juga besaran vektor. Ini adalah besaran skelar. Ini bukan soal pilihan ganda ya. Siapa nanti kalian jawab C gitu ya, atau B gitu. Jadi yang pertama itu kita tentukan dulu perpindahannya. Jadi
Katanya gini, berarti Andi berjalan ke arah barat. Berarti kalau timur ke kanan berarti barat ke kiri ya. Berarti dia berjalan ke sini ya 600 meter ya. Terus dia katanya berbelok gitu ya, berbelok ke barat. Berarti ini 800 meter. Ditanya perpindahan, berarti perpindahannya adalah perpindahannya si Andi dari titik ini ke titik ini gitu kan. Berarti kita perlu menggunakan rumus Pythagoras karena ini adalah siku-siku gitu. Berarti berapakah x-nya ya? Kalau tadi kita simbolkan x-nya gitu. Maka x-nya adalah berarti rumus Pythagoras kan akar dari 800 pangkat 2 tambah akar dari 600 pangkat 2. Oke, saya hitungnya gini ya, dengan cara ya kalau hitung langsung pakai kalkulator juga bisa, tapi saya supaya sederhana saya hitung dulu seperti ini ya, akar dari 8 kali 100 gitu ya, pangkat 2 tambah 6 kali 100 pangkat 2, benar ya? Oke, sekarang x adalah akar dari 100 pangkat 2 gitu ya, dikali 8 tambah 6, ini pangkat 2. Oke, bisa ya seperti itu kan? Jadi 100 pangkat 2 kali 8 pangkat 2 ini kan 8 pangkat 8 kali 100 pangkat 2 ya. Karena ini kan sama dengan akar dari, sebenarnya ini 8 pangkat 2 kali 100 pangkat 2 gitu kan. Tambah 6 pangkat 2 kali 100 pangkat 2 gitu. Jadi 100-nya saya keluarin gitu, 100 pangkat 2-nya. Jadi 100 pangkat 2 kali 8 pangkat 2 ya ini gitu. 100 pangkat 2 kali 6 pangkat 2 ya ini juga gitu ya. Jadi maka x-nya adalah, tapi terserah ya, saya cuma gunakan cara ini aja supaya sederhana. Kalau gunakan kalkulator juga atau hitung manual 64.000 gitu bisa juga gitu ya. Berarti nanti x sama dengan 100 pangkat 2 diakarkan jadi 100 kan. Akar dari 8 pangkat 2 itu 64 tambah 36 gitu ya. Maka x-nya adalah 100 kali akar dari 100 gitu ya. Maka x-nya adalah 100 kali 10, maka x-nya adalah 1000 gitu ya. Oke, jadi nanti juga kalian bisa menggunakan langsung saja ya, 800 pangkat 2 tambah 600 pangkat 2 kan, nanti itu kan 800 pangkat 2 itu kan 640.000 tambah 360.000 kan, nanti itu 1 juta gitu ya. Akar dari 1 juta adalah 1000 gitu. Oke, bisa juga nanti seperti itu. Jaraknya adalah berarti 600, dia ke sini 600 terus ke sini 800, berarti tambah 800 gitu ya. Berarti dia 1400 meter gitu. Oke. Oke, sekarang kecepatannya. Berarti kecepatannya itu adalah perpindahan ya. Berarti x dibagi t gitu. Nah, x-nya tadi berapa? X-nya adalah 1000 gitu ya. Oh, ini 1000 ini ya. Oke, x adalah 1000 dibagi waktunya adalah total waktunya adalah 10 gitu ya. 4 scan tambah 6 scan gitu. Jadi waktunya untuk melakukan perpindahan ini adalah 10 detik ya, bukan hanya 4 scan doang kita masukkan atau 6 scan, tapi 10 scan gitu. Bagi 10. Jadi coret jadi 100 meter gitu ya, 100 meter per second. Cepat juga ya berjalan kaki. Tapi itu mustahil ya berjalan kaki 100 meter hanya dalam waktu 1 detik gitu ya. Ya, tapi mustahil sih gitu ya, mustahil terjadi ya. Orang berjalan 100 meter 1 detik gitu ya, kayak udah kayak Iron Man saja ya. Oke, Iron Man juga nggak secepat ini kali ya, 100 meter per second gitu ya. Cuma kita berkelip tiba-tiba udah 100 meter saja gitu. Mungkin bisa sih. Ya, terserah lah ya. Oke, sekarang kelajuannya, berarti kelajuannya itu jadi kita gunakan memang yang vektor dengan vektor, jadi scalar dengan scalar. Jadi kelajuannya 1400 meter dibagi 10 gitu. Jadi dia adalah coret-coret, jadi nanti dia 140 meter per second. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa. Jadi S per T ya. Ini adalah S per T gitu ya, atau X per T gitu. Kalau dia kecepatan ya X per T, yaitu jarak perpindahannya, scalar juga jarak gitu.
seperti gitu, 140 meter per second gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Di sini dikasih tahu dua buah mobil saling terpisah sejauh 80 km bergerak saling mendekati pada saat yang bersamaan, masing-masing dengan kecepatan 30 km per jam dan 20 km per jam. Kapan dan di manakah kedua mobil itu berpapasan gitu ya. Jadi soalnya kita gambar dulu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebuah misalkan ini titik A gitu ya, titik A. Terus di sini ada titik C gitu. Jadi jaraknya ini adalah di sini ada mobil gitu ya. Mobil A, di sini mobil B, mobil C gitu. Jadi jaraknya 80 km. Terus kasih tahu kecepatannya si mobil A ini adalah 30 meter per second. Oh, kilometer ya. Kilometer per jam. Terus kecepatan uh, mobil mobil C ini adalah 20 km per jam. Terus uh, ditanya di sini ya, ditanya kapan mereka bertemu dan di mana gitu ya. Artinya di mana itu adalah contohnya nanti berarti contohnya 50 meter dari si A K atau 30 meter dari si C gitu ya. Berarti bisa aja contohnya di sini atau di sini gitu ya. Berarti jaraknya yang tanya jarak dari si A atau jarak dari si C di mana gitu. Ini kan menyatakan keterangan tempat gitu ya. Dan kapan berarti keterangan waktunya T ya. T gitu. Di mana berarti nanti jaraknya yang ditanya gitu. Contohnya 10 meter dari si A atau 70 km dari si B, si C gitu. Tapi dari soal ini pasti bertemunya mereka gitu ya. Kalau kita lihat kan kecepatan si uh, A 30 km per jam, si C 20 meter per jam. Maka nanti kemungkinan mereka bertemu nanti akan mendekati si C gitu atau di sini ya. Nggak mungkin mereka bertemu pada 40 km per jam gitu di sini 40 km gitu di tengah-tengah karena kecepatannya beda gitu. Paling nanti lebih dekat ke si C si jaraknya gitu ya. Contoh gini, saya berlari 100 contohnya 5 meter 10 meter per second. Sementara lawan saya dari sini berlari hanya 2 meter per second gitu. Maka kemungkinan kami bertemu nggak mungkin di tengah-tengah ya. Pasti udah kesini dulu saya baru dia baru di sini gitu. Gitu ya, jarak yang tempuh dia pasti lebih dekat daripada jarak yang saya tempuh gitu ya. Sekarang ini kita menggunakan pemisalan ya. Jadi kita misalkan titik ketemunya itu adalah di B gitu. Misalkan aja di sini. Oke. Di sini ya. Berarti kalau kita lihat ini AB ya. AB tambah AB ini logika ya. Bisa juga sih ini mengerjakannya dengan cara logika gitu ya. AB tambah BC, lihat ya. Misalkan mereka ketemu di titik B gitu. Di sini. Oke. Tambah B atau CB gitu. Itu adalah AC gitu ya. Ini tambah ini itulah ini ke sini gitu kan. Benar ya. Sekarang AB itu AKB itu kan jarak yang tempuh si A kan. AKB itu adalah jarak yang tempuh mobil A ke titik B gitu ya. Berarti jarak yang tempuh si A ke mobil B itu berarti itulah SAB. Kita tulis dulu berarti ya, tambah SBC itu adalah SAC gitu. Jadi jarak ini ke sini tambah jarak ini ke sini adalah jarak ini ke sini. AC gitu ya. Oke, sekarang jarak SIB itu rumusnya apa? Jarak kita rumusnya adalah PA berarti ya, PA kali T. Oke. T-nya itulah T-nya itulah yang kita cari tambah SBC itu SBC berarti rumusnya adalah rumus S itu tadi PB PC ya, PC karena mobil C ya, PC kali T sama dengan SAC tadi berapa? SAC jarak SAC-nya berarti 80 km per jam. Oke, sekarang PA itu adalah 30 km per jam ya, 30 km per jam tambah PC itu adalah 20 km per jam. Kali T. Ini kali T. Tambah 20 km per jam kali T sama dengan 80 km per jam.
Jadi 30 km per jam ini kali ya, kali T tambah 20 km per jam. Berarti ini 30 T. Nanti satunya saya tulis lagi ya, 30 T tambah 20 T sama dengan 80 gitu ya. Sehingga nanti 50 T adalah 80. Jadi T-nya adalah 80 dibagi 50 ya, atau 8 dibagi 5. Jadi 8 dibagi 5 itu adalah 1,6 ya, 1,6 jam. Jadi mereka bertemu setelah 1,6 jam melaju gitu, bergerak gitu ya, 1,6 jam bergerak gitu ya. Jadi ini konsepnya ya, caranya ya seperti ini. Atau sebenarnya nanti kalau soal seperti ini paling gampangnya gini aja ya, kalau ada soal seperti ini langsung jumlahkan nanti gini aja, jarak kedua benda itu ya 80 dibagi 30 tambah 20, itu adalah 80 dibagi 50, 1,6 gitu. Jadi misalnya kan nanti contoh seperti ini, sebuah mobil jaraknya contoh ya 200 km. Mobil A kecepatannya contohnya adalah kecepatannya kita buat aja 20 atau 40 ya, 40 km per jam. Mobil B kecepatannya nanti 60 km per jam. Kapan mereka bertemu? Berarti langsung aja 200, ini cara cepat ya, dibagi 100. Maka 100 ini dapat dari mana? 40 tambah 60, 100 gitu. Jadi nanti dia adalah setelah 2 jam gitu. Gitu ya. Tapi itu cara cepat, tapi konsepnya seperti ini ya. Ya konsepnya seperti ini ya. Itu adalah cara cepatnya. Jadi ini contohnya tadi dua mobil uh, dua mobil jaraknya 200 km dan bergerak saling mendekati. Mobil A 40 km per jam, mobil B 60 km per jam. Berapakah atau kapan mereka bertemu? Setelah bergerak 2 jam. Sekarang pertanyaannya adalah di mana gitu ya, di mana kedua mobil itu berpapasan. Jadi kita gunakan titik B inilah, berarti SAB berarti di titik B kan, SAB sama dengan kita gunakan aja P A kali T. T-nya kan udah dapat kan. PA-nya tadi berapa? PA-nya tadi 30 dikali 1,6 gitu ya. Jadi ini adalah 48 km. Berarti setelah si A bergerak 48 km ya, berarti kita misalkan aja di sini 48 km gitu. Berarti sisanya si B berapa? Ya harusnya berapa sih B? Harusnya kalau benar dia nanti 32 ya. Kita coba dulu maka SBC ya. Maka SBC berarti 20 kali 1,6 ya. Ini kan SBC itu adalah PC kali T. Gitu. Jadi dia adalah 32 km. Benar ya. Jadi kalau kita tambahkan 48 tambah 32 itu 80. Jadi mereka bertemu memang harus mobil A ini lebih jauh jangkauannya karena dia lebih cepat gitu ya. Dan si mobil C logikanya pasti lebih kecil jangkauannya karena dia lebih lambat gitu. Jadi 48 tambah 32 80 benar ya. Jadi mereka bertemu setelah 1,6 jam. Cara cepatnya seperti ini tapi cara konsepnya seperti ini gitu ya. Terus kapan mereka bertemu ya berarti setelah si A bergerak 1,6 jam dan si C bergerak 1,6 jam, maka jarak yang ditempuh adalah kalau si A berarti 30 kali 1,6 berarti 48 dan si B adalah 20 kali 1,6 32. Berarti di mana mereka bertemu? 4. Jadi jawabannya nanti gini ya, 48 km dari titik A atau 32 km dari B. Dari C. Dari C gitu. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk GLB dan untuk GLB ya. Sekarang kita lihat contoh GLBB. Sekarang kita akan lanjut ke contoh ketiga ya, contoh soal GLBB ya. Di sini dikasih tahu sebuah benda mulai dari keadaan diam. Di sini perlu kita garis bawah keadaan diam.
bergerak dengan percepatan 2 meter per second. Tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 5 second. Yang pertama dikasih tahu P0. P0 itu dikasih tahu 0 ya. Berarti kalau dia diam maka kecepatan awalnya 0 kan. Orang diam gitu ya. Bendanya diam berarti tidak bergerak atau kecepatan awalnya 0. Terus tiba-tiba dia bergerak ya dengan percepatan, langsung memiliki kecepatan 2 meter per second pangkat 2. Terus jarak yang ditanya adalah kecepatan dan jarak yang ditempuh setelah bergerak selama 5 meter second ya. 5 second. Ditanya dikasih tahu juga T-nya 5 second. Yang ditanya adalah kecepatan ya. Kecepatan akhir berarti PT dan S-nya ya. Dan S sama dengan titik. Nah, tadi rumusnya adalah yang pertama PT sama dengan P0 tambah A kali T gitu ya. S sama dengan P0 T tambah setengah AT pangkat 2 ya. Terus PT pangkat 2 sama dengan P0 kuadrat tambah 2AS gitu ya. Oke nih ya rumusnya tadi. Kalau kita berarti kalau kita lihat ini PT sama dengan P0 tambah T. P0 nya ada, A nya ada, T nya ada, maka kita gunakan rumus ini aja langsung gitu. Jadi PT sama dengan P0 tambah AT gitu. Artinya P0 nya berapa? 0 tambah A nya 2 kali 5 gitu ya. Jadi 10 meter per second. Mudah ya. Jadi gitu aja. Sekarang mencari S nya. S sama dengan P0T tambah setengah AT pangkat 2 gitu. Jadi P0 nya 0 kali T tambah setengah kali 2 kali 5 pangkat 2 gitu. Jadi 0 kali T 0, 0 tambah T nya 5 ya, tapi 0 kali 5 kan 0. Setengah kali 2 kali 25, setengah kali 2 kan coret-coret tinggal 25, satuannya meter. Udah selesai. Oke, jadi coba lihat dulu ya dan pahami. Jadi kita lihat dulu yang diketahui, terus kita lihat rumusnya gitu. Kalau udah ada ya langsung masukkan saja gitu. Oke, nanti kita lihat rumus yang PT kuadrat gitu. Oke, sekarang kita bahas contoh keempat ya. Di sini kecepatan sebuah mobil bertambah dengan tetap dari 2 meter per second menjadi 10 meter per second sewaktu menempuh jarak 24 meter. Tentukan percepatan dan waktu tempuh mobil. Jadi saya tulis dulu diketahui ya. Diketahui yang pertama itu kecepatan awalnya ya. Jadi P0 nya 2 ya. P0 nya adalah 2 meter per second dan PT nya 10 meter per second. Jadi P0 2 meter per second, terus PT nya 10 meter per second, terus jaraknya adalah 24 meter. Yang ditanya berapakah A nya dan T nya ya, berapakah A dan T gitu. Oke, sekarang kita terus dulu rumusnya ya. Kalau kita gunakan PT sama dengan P0 tambah A kali T, itu yang pertama. Terus S sama dengan P0T tambah, ini harus diingat ya rumusnya ya, tambah setengah AT pangkat 2, terus PT pangkat 2 sama dengan P0 kuadrat tambah 2AS gitu ya. Kalau kita gunakan, kan mencari A dan T ya, kalau kita gunakan rumus yang pertama, PT sama dengan P0 tambah A kali T, kan T nya belum ada, berarti kita nggak bisa gunakan ini ya kalau kita cari A gitu, T nya belum dikasih tahu. Kalau kita juga mau cari pakai rumus S, ya T nya nggak dikasih tahu. Tapi kalau kita mencari A pakai yang ini, bisa ya. Kenapa bisa? Karena PT nya dikasih tahu, P0 kuadrat dikasih tahu ya, terus S nya dikasih tahu gitu ya. Jadi kita coba dulu ya, coba aja ini, kita coba dulu yang pertama ya, kita coba dulu yang pertama pakai PT ya. Kalau di sini aja saya tulis PT sama dengan P0 tambah A kali T, berarti PT nya nanti 10 sama dengan 2 tambah AT, berarti 8 sama dengan AT. Kan nggak dapat kan A sama T nya, nggak bisa dapat kan. Oke, karena nggak dikasih tahu T, dikasih tahu juga A. Kalau dikasih tahu salah satu bisa dapat gitu, tapi masalahnya dua-duanya dicari gitu, maka ini nggak bisa kita gunakan gitu ya.
Sekarang kita gunakan rumus yang kedua, berarti PT pangkat 2 sama dengan, jadi gitu caranya, kapan kita menggunakan rumus itu ya kita lihat dulu gitu. Kalau di persamaannya dua tidak diketahui, ini kan satu persamaan dua tidak diketahui, maka kita jangan gunakan rumus itu. Di sini di rumus yang ketiga ini kan cuma A yang tidak diketahui. PT dikasih tahu nggak? Ada ya. P0 dikasih tahu nggak? Ada juga dikasih tahu. S dikasih tahu nggak? Dikasih tahu gitu ya. Jadi cuma A yang tidak dikasih tahu. Jadi kita gunakan rumus itu aja gitu. Jadi PT pangkat 2 sama dengan P0 kuadrat tambah 2AS gitu. Sehingga bisa saya buat seperti ini ya. PT pangkat 2 dikurang P0 kuadrat pindah ke kiri jadi 2AS gitu ya. Nah, sekarang PT-nya berapa? PT-nya kan 10 ya. Maka 10 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali A kali S-nya 24 gitu. Sehingga ini kan 100 kurang 4 sama dengan 2 kali 24, 48 kali A gitu. 100 kurang 4 itu adalah 96 sama dengan 48 A. Maka A nya adalah 96 bagi 48 sama dengan 2, satuannya adalah meter per second. Di sini perlu hati-hati ya, bukan 48 bagi 96 ya, tapi 96 bagi 48 gitu. Jadi 96 bagi 48 itu adalah 2 meter per second. Jadi A nya adalah 2 meter per second. Jadi A nya dapat gitu. Sekarang bagaimana kita menentukan T-nya? Sekarang kita lihat dulu PT sama dengan P0 tambah A kali T. PT-nya ada nggak? Ada. P0-nya ada. Ada. T-nya ada nggak? A-nya ada nggak? Ada. Udah dikasih tahu di sini. Berarti kita bisa gunakan rumus ini. Karena cuma satu yang tidak dikasih tahu ya. Oke, jadi PT sama dengan P0 tambah AT. Kita gunakan rumus ini karena hanya cuma satu yang tidak dikasih tahu. Ini dikasih tahu, ini dikasih tahu, ini juga dikasih tahu. Cuma dia yang tidak dikasih tahu dan itu yang kita cari, maka kita gunakan rumus tersebut gitu. Contoh ini tadi kita gunakan rumus ini karena ini dikasih tahu, ini dikasih tahu, ini juga dikasih tahu, ini tidak dikasih tahu dan kita cari ini hanya, maka kita gunakan rumus yang ini. Sekarang mencari T-nya karena udah dikasih tahu yang ini dan ini, maka kita menggunakan rumus T mencari T gitu ya, rumus yang ini gitu. PT-nya tadi 10 ya, 10 sama dengan 2 tambah A-nya 2 ya, 2 kali T, maka 10 kurang 2 sama dengan 2T, maka 8 sama dengan 2T. Ini ya tadi ya, maka T-nya adalah 8 per 2 sama dengan 4 sekian. Jadi percepatan mobil gitu ya, untuk menempuh jarak 24 meter itu adalah 2 meter per second pangkat 2 gitu ya. Terus waktu yang dibutuhkan adalah 4 second. Kira-kira seperti itu ya. Oke, coba dulu dipahami, bisa nanti ditanyakan ya mana materi yang kurang dimengerti gitu ya. Kita diskusi sama-sama. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.